Kita tahu nama-nama merek mobil mewah favorit kita, tapi tahu nggak lu siapa-siapa aja pemiliknya? Ada beberapa perusahaan besar yang menghasilkan model basic yang disukai orang kebanyakan, dan kemudian mereka menciptakan merek yang benar-benar berbeda untuk proyek sampingan mereka. Mobil-mobil ini tidak hanya nyaman, tetapi banyak di antaranya yang memiliki power menakjubkan di bawah kapnya. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui merek-merek gacor tersebut. Untuk elu pada yang ngefans berat sama mobil-mobilnya Toyota berkat ketangguhan dan tahan bantingnya, tapi lu udah kebanyakan duit men, dan ingin memiliki mobil Toyota yang anti mainstream dan tentu saja lebih mewah, maka jawabannya adalah Lexus. Project Lexus pertama kali dicetuskan pada tahun 83 oleh Presiden Toyota saat itu, Eiji Toyoda. Project ini dimulai dengan 219 pilihan nama, salah satunya adalah Alexis. Tapi dikarenakan mirip dengan acara TV yang populer saat itu, huruf A dibuang dan huruf I diganti dengan huruf U hingga menjadi Lexus. Setelah proses pengembangannya panjang, pada tahun 89, Lexus pertama di dunia dirilis di North America International Auto Show dengan mobilnya LS400. LS400 mempunyai mesin V8 4000 cc dan dengan mengejutkan menunjukkan kepada dunia kalau mesin besar bisa mempunyai getaran yang sangat-sangat minim men, sampai tumpukan gelas sempen tidak terjatuh. Anjay. Hingga saat ini Lexus sudah memiliki banyak line up mewah dan juga sporty, macam Lexus RX versi mewah dari Toyota Harrier, Lexus LX versi mewah dari Toyota Land Cruiser, hingga Lexus LM versi mewah dari Toyota Alphard, dan jangan melupakan sang legenda Lexus LFA. Jika Toyota punya Lexus, maka Honda memiliki divisi mewahnya sendiri, yaitu Acura. Setelah sukses dengan produk-produk mereka seperti Honda Civic, Accord, dan juga Prelude, Honda memutuskan untuk naik level dengan mendirikan divisi mewahnya. Merek ini dibuat pada tahun 86 dengan fokus penjualan untuk pasar Amerika dengan memperkenalkan Acura Integra dan Acura Legend. Walau pada akhirnya produk mereka tidak laku lagi karena orang menganggap mobil-mobil tersebut hanyalah rebadge dari versi Hondanya men. Tapi awal 90-an Acura berhasil mengujang pasar. Tidak hanya divisi mewah yang mereka bantai, tapi pasar mobil sport juga mereka libas. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan dengan menghadirkan Acura NSX. Tonton di sini men yang ingin mengetahui sejarah Acura NSX. Hingga saat ini Acura sudah memiliki deretan line up mewah seperti Acura TLX yang mempunyai darah Honda Accord, Acura RLX yang mempunyai darah Honda Legend, dan Acura MDX yang memiliki darah Honda Odyssey. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dua garis tengah yang mengarah ke titik tak terbatas di cakrawala. Anjay, itulah mimpi Nissan dengan menciptakan divisi mewah mereka, Infiniti. Lagi-lagi demi memuaskan pasar Amerika, pada tahun 89 Nissan memperkenalkan Infiniti Q45 di Detroit Auto Show sebagai mobil mewah pertamanya. Infiniti M30 juga diluncurkan yang berorientasi dalam keseruan berkendara men. Sudah ada yang bisa menebakkah basis dari mana Infiniti M30? Ya, ini adalah basis yang sama dengan Nissan Skyline R31. Damn you Nissan.
Walau cukup sukses di awal kemunculannya, Infiniti tidak mampu bersaing dengan Lexus dan Acura yang cukup mendominasi di pasar Amerika, men. Dan baru berhasil merajai pasar di awal tahun 2000-an dengan mobilnya G35 yang dikenal di pasar Jepang sebagai Nissan Skyline V35, bukan R34 ya, men. Hingga saat ini, Infiniti G35 dinobatkan sebagai model Infiniti yang paling laku di sepanjang sejarah pabrikan Infiniti berdiri. Nggak mau kalah dengan Lexus, Acura, dan Infiniti, maka Mazda menciptakan divisi mewah mereka sendiri, men, yaitu Amati. Dengan laku beratnya Mazda Miata di pasar Amerika, membuat Mazda makin yakin untuk mendirikan divisi mewah mereka sendiri. Tidak tanggung-tanggung, Mazda berencana mendirikan 4 sub-brandnya langsung, yaitu Amati, AutoZam, Eunos, dan juga Evini. Tonton di sini yang mau tahu sejarah Evini RX7. Tapi dikarenakan keuangan Mazda yang ambruk pada tahun 92, Mazda mengumumkan pembatalan merek Amati dan beberapa kendaraannya dijual di bawah naungan Mazda seperti Amati 500 yang dijual dengan nama Mazda Millenia dan Amati 1000 yang mempunyai mesin V12 dijual dengan nama Mazda Sentia. sayur araso, sayur입니다. 엄마 sayur 주세요. 언니 sayur입니다. Peter Skaya adalah seorang yang dihormati di dunia perdesainan mobil. Karyanya yang terkenal seperti Audi TT membuat Peter Skaya semakin disegani. Namun pada tahun 2005, doi resign dari pabrikan Audi dengan menjadi Chief Design Officer dari pabrikan Kia Motor Company. Dan pada tahun 2012 menjadi presiden dari pabrikan Kia dan Hyundai. Gokil. Salah satu keputusan yang paling mengejutkan adalah memisahkan model Genesis dari Hyundai. Genesis awalnya adalah nama model dari Hyundai yang lahir pada tahun 2007, men. Untuk melawan BMW seri 5, Mercy E-Class, Infiniti M, dan Lexus GS. Tahun 2015, Genesis menjadi divisi mewah dari pabrikan Hyundai dengan melahirkan nama-nama terkenal seperti G80 dan GV80. Maybach memiliki awal sejarah dari Wilhelm Maybach yang merupakan direktur teknik dari Daimler yang berfokus pada pembuatan mesin gas, diesel, dan penyuplai mesin pesawat Perang Dunia I, men. Pada tahun 1919, Maybach memperkenalkan mobil pertamanya di ajang Berlin Auto Show dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz dan sempat memproduksi Maybach tipe W3 sebelum akhirnya mereka pensiun dari dunia permobilan pada tahun 41, men. Namun, pada tahun 97, nama legendaris Maybach terlahir kembali di bawah naungan Mercedes-Benz tentunya dengan memperkenalkan Mercedes-Benz Maybach di ajang Tokyo Motor Show. Sekarang, Maybach menjadi trim tertinggi dari pabrikan Mercedes-Benz dengan line up-nya Maybach Exelero dan Maybach 62S. Itulah beberapa divisi mewah dari pabrikan-pabrikan yang sering kita lihat di jalan. Tapi sebagian dari kita masih belum menyadari kalau mereka dimiliki oleh merek-merek biasa yang sering kita gunakan, men. Oke deh, segitu aja dari gue. Kalau ada tambahan bisa kalian komen di bawah. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.